warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nazira, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, akan menjelaskan tentang fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Di mana saya akan menjelaskan pengertiannya. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud yang memiliki beberapa makna. Al-naqdu berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Menurut Al-Ghazali menyatakan Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Nah, syarat-syarat uang, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tahan lama, bendanya mempunyai mutu yang sama, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan, dan tanpa mengurangi nilainya, jumlahnya terbatas, dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas negara atau pemerintah. Selanjutnya, fungsi uang. Menurut ekonomi Islam, uang itu berfungsi sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga unit of account dan media pertukaran atau medium of exchange. Nah, pada satuan nilai atau standar harga, itu menurut fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai alat ukur nilai dan sebagai alat pertukaran. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyatakan uang itu sebagai asman atau harga, yakni alat ukur dari nilai suatu benda. Selanjutnya, alat tukar atau medium of exchange. Nah, uang adalah alat tukar-menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk, ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai alat tukar. Nah, selanjutnya, pada ekonomi konvensional, itu fungsi uang terdapat dua lagi, di mana sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai standar pembayaran tunda. Namun keduanya ini mengalami perdebatan pada ahli ekonom Islam, yaitu sejarah uang dalam ekonomi Islam. Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan menggunakan uang dari Roma dan Persia. Uang yang digunakan ketika itu adalah dinar Hercules, Bizantium, dan dirham dinasti Sasanid Irak. Pada tahun ke-18 Hijriah, Umar bin Khattab mulai mencetak dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan kufi, seperti kalimat Alhamdulillah pada sebagian dirham dan kalimat Muhammad Rasulullah pada dirham yang lain, juga kalimat Umar, kalimat Bismillah, Bismillahirrabbi pada dirham yang lainnya. Kemudian pencetakan uang dirham ala Umar ini dilanjutkan oleh Khalifah Utsman dengan mencetak dirham yang tuliskan kalimat Allahu Akbar, Bismillah, Barakah, Bismillahirrabbi, Allah, Muhammad dalam bentuk tulisan Al-Bahawiyah. Pada masa Abdul Malik Ibnu Marwan, Khalifah ketiga dinasti Umayyah, dinar dan dirham Islami ini mulai dicetak dengan model tersendiri. Kemudian percetakan uang tembaga fulus juga mulai dilakukan pada masa Mamalik, tepatnya masa Khalifah Az-Zahir Barqu. Nah, yang terakhir, di masa Daulat Utsmaniyah tahun 1534, mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Kemudian pada tahun 1839, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknot dengan nama yang sama. Namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada Perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya mulai memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah, membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia dan juga akan digunakan uang kertas pada sampai sekarang. Sekian dari video penjelasan saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.